Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa afdhalil makhluqin akramis salihin wa malikil imamil muttaqin wa qaidul ghuril muhajjalin masyaril mudhibin wa habibina wa qurrati a'yunina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nabi wa bi'ulmihi fid darin min wa abi rifta rifa'at at-Taimi radhiyallahu anhu ra'aytu min al-sabisun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qadasa Rasulullah sawani utawi baju loro akhdharani kang ijo karone rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Kata Rifa'ah at-Taimi, beliau berkata, saya melihat Rasulullah SAW itu memakai baju berwarna hijau, dua baju berwarna hijau. Ya. Berarti artinya Nabi pernah memakai baju berwarna hijau. Apakah sunnah warna hijau? Itu nanti dilihat apakah Nabi itu membiasakan memakai itu atau enggak. Kalau putih kan jelas Nabi membiasakan dan juga memerintah ilbasu insyabikumul bayan wa kafiru fiha mautakum. Pakailah kalian pakaian berwarna putih-putih, terus kafani dengan kain putih tadi mayit-mayit dari kalian. Kalau putih jelas hukumnya sunnah. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah SAW dakhala melebu itu bahasa halus, masuk sapa Rasulullah SAW yauma fathi Makkah ing dalam dinane kebukane tanah Makkah. Wa alaihi ngatase Rasulullah imamatun ta'imamah sauda'u kan hitam, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, beliau menyampaikan bahwa Nabi ketika Fathu Makkah, Fathu Makkah dibukakan tanah Mekah, artinya ditaklukkannya tanah Mekah. Yang dulunya kan Mekah itu darul kufri wa dzulmah, negara kufur dan kegelapan, di mana masyarakat Mekah saat itu berperilaku yang tidak sesuai dengan nalar sehat manusia, di mana diantaranya membunuh anak perempuan. Kalau ada orang lahir perempuan itu dibunuh karena dianggap haid dan cacat. Ada juga dibunuh karena takut mati, takut kelaparan. Paham? Jadi cara berpikir itu tidak logis dan tidak manusiawi, sehingga saat itu disebut masa jahiliyah karena berlaku orang-orang bodoh. Ya. Nah, di hari dibukakannya tanah Makkah, ditundukkannya tanah Makkah yang tadinya Darul Zulmah menjadi Darul Nur, Darul Islam.
Nabi memakai imamah. Tahu imamah? Undang-undang berwarna hitam. Pada saatnya Nabi berpakaian warna putih, pakaian warna hijau, pakai imamah putih. Nah, sekarang Nabi mengatakan di sini disampaikan memakai imamah warnanya hitam. Paham? Ya. Nah, waktu berjalan imamah itu jadi bergeser, seakan-akan menjadi ciri khas kelompok tertentu, itu Syiah. Padahal siapapun ya, baik Sunni maupun Syiah ataupun apapun modelannya, ya silakan pakai imamah warnanya hitam. Ya. Wa Nabi Sa'id Amr bin Quraisy radhiyallahu anhu ka'anni kakak sudah bang guru ningali shopping sun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali mentasya Rasulullah imamatun utawi imamah saudau kang hitam kot arfa kan teman-teman ngelendrehaken sapa Rasulullah mengkurai Torofaha ing ujungnya imamah baina katifaihi dalam antaranya pundak lorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muslim. Ini pun hadis ini memperkuat ya hadis sebelumnya bahwa Nabi ketika Fathu Makkah, kalau ini kita disebutkan Fathu Makkahnya, itu Nabi memakai imamah sauda. Mudah-mudahan warnanya hitam, jadi ujungnya itu diurai, dikasih buntut lah kalau pengen lebih enaknya. Makanya kan kita kadang melihat alim, kiai pakai imamah itu dikasih buntut ya, dikasih kuncir. Itu karena Rasulullah begitu memakai imamah. Panjangnya bervariasi, ada yang 4 jari, ada yang 1 sibir ya, 1 jengkal, ada yang 1 dirok ya, 1 dirok itu 50 cm. Nah, para akhibana, para masyayikana itu ya, banyak di antara itu tidak memakai ini, tidak dikasih tidak ada ini, tidak ada kuncinya. Itu kenapa begitu? Itu menghindari takabur. Kan kalau dikasih kuncir kan kayak gagah gitu ya. Nah, untuk menghindari itu maka banyak dari guru-guru kita, dari kalangan ahibah ataupun ulama masyayikh ya, selain ahibah maksudnya, itu tidak dikasih kuncir. Dikasih kuncir atau enggak pun apa-apa, tidak apa, semuanya dilakukan karena intiba ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan gagah-gagah, bukan. Ya, kalau di sini kita menyinggung itu ya, tidak menyinggung Nabi memakai ini undang-undang yang hitam di hari Fathu Makkah, enggak. Yang jelas intinya yang memperkuat bahwa Nabi pernah memakai imamah warnanya hitam. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina dan kafani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswad dalam teluk biro-biro pakaian bidin kang putih-putih sahuliyatin kang basal sahuliyah. Sahuliyah itu nama desa di Yaman ya. Min kursuk saking
putun. Putun itu kapas. Laisa ma'ana kubi'ai dalam salat asar opo komisun komis wala imamatun imamah muttafaqun alaih. Nah, tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau putih itu jelas itu disunahkan. Dan ini pun walaupun awalnya sahabat, ini juga memperkuat bahwa warna putih itu warna yang disunahkan, baik dalam pakaian untuk beribadah di sholat. Nah, sekarang ini dalam masalah kafani, Siti Aisyah menyampaikan bahwa Nabi itu dikafani dengan 3 lapis kain, semuanya warnanya putih-putih. Kain tadi itu berasal dari Samuliyah, nama kampung di Yaman. Warna apa namanya? Bahan dari putun, itu dari kapas. Itu bahan yang adem di kulit ya, enak dipakai. Walaupun ini majid ini sudah tidak ada rohnya, rasa his yang berkaitan dengan indera kulit yang tidak ada, tetapi tetap harus dihormati seakan-akan ini mayit masih hidup gitu. Jangan kena mayit tidak ada rohnya, mayit tidak ada rohnya. Betul. Itu asal kain aja itu, kain putih yang panas dipakai aja dibungkus. Nah ini nggak baik ya. Jadi pilih kain yang kira-kira kalau itu dipakainya nyaman. Tidak harus mahal-mahal, bahkan yang mahal mah bagusnya buat yang hidup. Tapi juga jangan sampai kain kapan itu dari bahan yang rendah itu, yang kasar, panas, jangan. Paham nggak? Itu ya. Nah, 3 lapis tadi tidak menghitung komis dan imamah, artinya udah nggak ada imamah, nggak ada komis. Kalaupun ditambahin, silakan. Ya. Tambahin apa? Dipakaikan komis dengan imamah. Cuma komis itu jangan dipahami komis seperti ini ya. Sebab memakainya sangat susah. Nanti kain yang dibentuk seperti komis gitu. Ya. Atau komis yang disobek gitu. Kalau pakai komis yang sempurna seperti ini, gimana cara makainya? Gak gampang. Nah, kalau hanya bentuk komis sangat mudah ya. Nah, nanti ini praktek, memang harus dipraktekin. Kalau ngomongin ya kamu akan nambah pahamnya. Ya harus ada kain, nanti dibentuk komis seperti apa. Itu nanti akan paham betul ya cara memakaikan cara memakaikan kain kafan. Dan itu berikut menghitung komisnya. Ya berarti kalau dengan gamis dan imamah berarti 5 ya, 3 lapis dengan gamis 4 dengan imamah 1 berarti 5. Muttafaqun alaih as-sahuliyah bi fathi sifatun biha. Berarti bisa sahul, bisa suhul. Dengan hal mumalatani thiyabun, pakaian-pakaian tung sahul disebutkan ila sahul. Pada sahul qaryatun bil Yaman, itu nama desa Yaman. Wa kursub al qutnu, artinya sama Yaman. Ya, satu lagi wa anha radhiyallahu anha radhiyallahu anha qala kharaja madal zabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ala dalam sidina sukan madazza Rasulullah
Syahrin saking rambut aswada kang hitam musim. Pada suatu hari ya, Nabi keluar dan beliau memakai mirtun, pakaian selimut yang itu dari bulu domba yang warnanya hitam, dari rambut warnanya hitam. Orang habat itu ada lukisannya, ada gambarnya, gambar pelana onta. Pelana itu tempat duduk yang ditaruh di punggungnya onta. Kan kalau kita naik kuda atau onta, kalau tanpa itu nggak nyaman, ya. Jadi itu orang hal itu mengkhususkan seperti kursi lah, biar enak kalau naik. Nah, di sini pertama yang dipahami dari di sini apa? Warna hitam itu. Nabi pernah menggunakannya, walaupun di sini tidak langsung bersentuhan dengan badan beliau ya. Nah, berarti apa? Ya nggak apa-apa. Buka silakan. Yang kedua di sini bicara tentang gambar. Gambar selain hewan, selain binatang yang itu ada rohnya, nggak apa-apa. Melukis pohon-pohon, melukis gunung, lautan dan lainnya tidak masalah. Nanti permasalahannya gimana hukumnya kalau itu menggambar binatang dengan bentuk sempurna, boleh apa enggak? Nah, nanti hadisnya akan datang ya. Apa udah lewat? Ya. Kan dalam hadis inna min asyadin nas adab yaumil qiyamah al-musawwir. Sesungguhnya di antara adab yang pedih di hari kiamat esok itu siapa? Al-musawwirun, mereka yang tukang gambar, yang menggambar. Menggambar ini kalau itu bentuk patung itu ittifaq semua ulama. Ya, kalau bentuk patung yang sempurna itu, yang mungkin ditiupkan roh di dalamnya, itu haram bil ittifaq. Makanya kalian kalau pengen memperindah ruangan, memperindah halaman, ya jangan pakai patung apapun patungnya, baik patung hewan ataupun manusia apalagi. Ya, tapi patung yang sempurna ya, kalau umpamanya hanya segitu sudah ada ya. Sini yang nggak ada, nggak masalah. Sebab nggak ada orang itu hanya dada ke atas. Beda kalau umpamanya dari ini, dari sini nih, pusat ke atas itu bisa itu. Sebab ada orang hidup tanpa pantat, tanpa kaki. Dan subhanallah, di barat kita ada orang begitu bisa bukti, bisa ngambil. Padahal maaf nggak ada itu, nggak ada pantatnya. Ada yang ada video, bisa punya keturunan. Nah, ya. Nah, kalau taswir atau surah yang bentuknya itu lukisan, itu kebanyakan ulama mengharamkan. Ada yang mengatakan tidak. Makanya kalau menggambar pengen itu dibolehkan di mana? Harus diputus bagian vitalnya, bagian yang jaga fatal di leher bawahnya, jangan disambung. Atau bagian dada dipotong itu, jangan disambung. Paham kan? Jadi nanti kalau kamu melukis itu kan diputus supaya apa? Tidak terjerat hukum Arab. Nah, kalau foto nggak apa-apa. Walaupun ada yang mengatakan nggak boleh. Sebagian ulama ya, tidak mau berfoto ya ambil jalan warahmatullahi. Nah, jadi selain hewan silakan dilukis apa-apa. Karena tadi masalah patung ya, kecuali mainan anak-anak. Mainan anak-anak itu nggak apa-apa, boneka itu. Tapi jangan dikoleksi sama. Ya, walaupun boleh jangan dikoleksi, sebab kalau bukan untuk mainan kan apa turunnya? Gak boleh. Itu dibolehkan dengan ngerti itu. Mereka
kesini bahwa kisah itu selimut atau kain itu terkadang bahannya dari sutra, terkadang dari kulit lomba, dan juga dari rambut, dari kata ini saya kurang paham gitu. Itu dari apa? Terus kata bukan tutup kan lepas. Kalau kata bakal naik. Apa bahasa istilah dalam dunia bisnis ada yang namanya wal murahal bilhan mumala waladhi fi surat rihal ibil. Murahal artinya itu yang di dalam itu ada gambar rihal atau pelana unta wayal aqua. Wa al-Mughirah bin Syu'bah wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma